Halo loh, apa kabar? Senang sekali saya Usman Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ketemu di awal pekan ini ya. Bung Rocky, ini lagi-lagi masih terus terjadi lagi ya soal pembekuan aktivis atau kegiatan aktivitas dari Badan Eksekutif Mahasiswa oleh birokrasi kampus. Dan kali ini yang terjadi di eh, BEM Visip Universitas Airlangga Surabaya. Jadi ini kan peristiwa semacam ini terus berulang dan juga terjadi di kampus-kampus ini menunjukkan pada kita bahwa birokrasi kampus itu masih bersifat represif kepada mahasiswa, kepada para aktivis di kampus ya karena menghamba pada kekuasaan. BEM Visip Unair Universitas Erlangga dibubarkan karena memasang potret yang bersifat mengolok-olok presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Sementara kakak-kakaknya, senior-senior mereka jauh puluhan tahun yang lalu, yang melakukan hal yang bahkan lebih dramatis terhadap kekuasaan, sekarang ketawa-ketawa di Magelang dan foto-foto dengan baju loreng. Kita lihat bagaimana kontras peradaban itu. Tentu para mahasiswa yang ada di UNAIR tidak pernah tahu apa peristiwa 98, macam-macam, 65. Tapi mereka mengikuti semacam naluri bahwa kekuasaan itu harus dikritik. Jadi sebetulnya ada semacam epistem di dalam benak mereka bahwa semua hal yang berbau kekuasaan itu adalah sasaran kritik. Diuraikan melalui apa? Melalui tulisan, melalui demonstrasi, melalui satire, melalui olok-olok, poster segala macam. Kan itu yang sebetulnya menghidupkan demokrasi kita. Sementara mereka yang berupaya bertahun-tahun untuk seolah-olah kritis pada kekuasaan akhirnya tiba di Akademi Militer untuk diseragamkan, bahkan bahasa tubuhnya diseragamkan, pikirannya diseragamkan. Jadi kita lihat itu sebagai paradoks dari aktivisme itu. Nah, kemungkinan bahwa sebetulnya masyarakat sipil termasuk di dalamnya universitas akan melanjutkan kritik itu sudah jadi takdir historis kita tuh. Dari sebentar lagi akan ada hari atau hari ini ya besok akan ada hari Sumpah Pemuda tuh. Jadi dalil sejarah itu tidak mungkin dibatalkan karena kemampuan kita untuk mengingat apa yang terjadi di masa lalu itu justru menghidupkan harapan kita di masa depan. Jadi kita mau coba melihat apa sebetulnya konteks pelarangan atau pembekuan atau bahkan pembubaran BEM Unair karena memasang poster yang mengolok-olok tuh. Nah, perbandingan itu yang akan menentukan apakah peristiwa dekan atau bahkan rektor membubarkan BEM di Unair itu jadi penanda bahwa Indonesia sedang ada di depan pintu gerbang new kind of authoritarianism. Kalau dasar pikiran kita selalu ada di situ dan kemampuan untuk melihat masa depan sudah dipastikan melalui peristiwa di Unair itu. Demikian juga bahwa kampus akan dikendalikan, bahwa rektor dan dekan itu adalah sebetulnya adalah aparat, kalau pakai bahasa senior-senior mereka di awal 80-an itu atau di awal 90-an. Rektor memakai aparatus ideologi negara tuh, apa namanya, state ideological apparatus yang mereka kutip-kutip dari seorang Marxis Itali, Antonio Gramsci, di dalam prisoner notebooks itu. Jadi semua hal yang ada di kita hari-hari ini itu menunjukkan paradoks bahwa demokrasi akhirnya batal karena konsistensi dari mereka yang berjuang untuk demokrasi lumpuh hanya karena keinginan-keinginan material, pragmatisme atau jabatan. Kira-kira itu awal untuk merenungkan peristiwa di BEM Unair dan peristiwa di Lembah Tidar. Apakah ini inisiatif kampus atau ada semacam instruksi dari pusat kepada para pejabat-pejabat kampus untuk mengendalikan mahasiswa, khususnya para aktivis BEM agar tidak bicara atau bersikap kritis gitu terhadap kekuasaan,
Atau sebenarnya ini memang ketakutan dari kalangan birokrasi kampus saja, karena mereka tentu saja masih wait and see bagaimana dengan eh, penguasa yang baru ini, apakah ada perubahan kebijakan, atau yang malah saya khawatir sebenarnya justru sikap represif ini itu justru melekat pada birokrasi kampus kita. Kelihatannya mulai ada semacam pendisiplinan itu terhadap kampus terutama. Di dalam teori sosiologi atau filsafat ada istilah yang dibuat oleh Michel Foucault, disciplinary society. Disciplinary society artinya masyarakat itu didisiplinkan untuk diawasi, untuk diarahkan. Itu yang kita ingat kalau kita belajar sedikit tentang radikal sosiologi itu. Dan itu sebetulnya yang sedang berlangsung sekarang, yaitu universitas mulai didisiplinkan kembali. Rektor-rektornya pasti sudah dapat terima surat bahwa tidak boleh mengizinkan atau kendalikan sepenuhnya BEM ini karena ada pemerintahan baru, terutama karena BEM ini doyan terus untuk menghujat, mengolok-olok wakil presiden. Jadi kita mesti bayangkan bahwa ada semacam aura pendisiplinan atau aura kekuasaan, sebetulnya aura hegemoni yang sedang diedarkan di dalam wilayah-wilayah masyarakat sipil tuh. Hal yang memungkinkan kita masuk dalam satu, saya terangkan tadi itu pendisiplinan, karena di dalam seminggu ini saya udah 2 kali ditolak oleh universitas tuh. Panitia di Aceh, di Medan memberitahu bahwa saya diskusi yang udah dirancang hampir 2 minggu akhirnya dibatalkan karena tidak diizinkan rektor tuh di Medan itu. Di Malang juga begitu tuh, harusnya saya bicara di Malang tapi rektor tidak mengizinkan. Saya bicara di Universitas Brawijaya apa. Jadi saya dapat pemberitahuan itu tentu dari kalangan mahasiswa atau kalangan dosen yang sebetulnya membocorkan apa yang terjadi di dalam kehidupan akademis kita. Kita mau balik pada tema kita itu, bahwa mulai ada pengendalian, mulai ada pendisiplinan masyarakat. Demikian juga kita bisa pakai tema yang sama apa yang dilakukan di partai politik, dan pendisiplinan itu dimulai oleh mereka yang menghendaki supaya tidak boleh ada yang beredar tanpa kendali DPP, tanpa kendali bahkan koalisi partai misalnya kan. Jadi kita ada di dalam kesulitan untuk melihat apakah demokrasi bisa tumbuh kalau disciplinary society ini makin lama makin meluas. Sama seperti meluasnya market ekonomi yang merangsek ke wilayah masyarakat, merangsek ke wilayah public sphere itu, berubah menjadi market society. Jadi bayangkan misalnya kita ada di dalam 2 kepungan disciplinary society, masyarakat yang didisiplinkan, dan market society, yaitu masyarakat yang dipaksa untuk masuk di dalam ukuran-ukuran pasar. Itu pasti akan menimbulkan reaksi, karena kita tidak merancang negeri ini untuk kembali diketatkan melalui prinsip-prinsip otoritarianisme atau bahkan kolonialisme. Ini sebetulnya ada kolonialisme baru tuh, yaitu negara masuk mengkoloni wilayah-wilayah masyarakat sipil. Jadi ada bolak-balik tadi menyebut soal pola-pola pengendalian ya. Kalau pola pengendalian semacam ini diperluas dengan pengendalian terhadap sifat kritis di kalangan masyarakat, ini kan bukan tidak mungkin akan meluas semacam itu ya. Apakah tidak sangat berbahaya gitu, Bung Rocky? Apalagi kan masyarakat kita ini sekarang sedang menghadapi tekanan hidup yang makin berat, ekonomi juga yang makin malah lebih berat lagi. Padahal sikap kritis itu kita bisa lihat kan sebagai semacam katarsis gitu bagi publik, bagi rakyat dalam menghadapi hidup sehari-hari yang makin berat itu. Pengawasan berlanjut rupanya, apalagi kalau terjadi semacam gejala awal dari social unrest karena soal-soal kesulitan ekonomi menyebabkan masyarakat kelas bawah menuntut lebih banyak sebut aja BLT, sementara sudah terbatas BLT itu. Lalu mulai ada keresahan masyarakat kelas menengah yang menganggap bahwa kehidupan tidak memperlihatkan progres. Sementara Pak Prabowo berupaya untuk memberi harapan
melalui mereka yang dilatih di dalam juga sifatnya disciplinary society di Lembah Tidar, di brief dengan berbagai macam pengetahuan, termasuk upaya untuk mendisiplinkan kabinet, mengakrabkan di antara mereka. Ini juga semacam pendisiplinan sebetulnya. Tetapi yang kita bayangkan adalah bagaimana kalau impact dari pendisiplinan itu menyebabkan orang tidak punya kreativitas. Kan disciplinary society itu menyebabkan satu frame, satu kunci yang hanya dipegang oleh penguasa, dipegang oleh komandan, dipegang oleh senior, dipegang oleh mentor. Itu sebetulnya juga semacam paradoks dari keinginan kita untuk membuka percakapan publik lebih luas tuh. Jadi kalau kita balik lagi pada soal BEM, BEM memang punya tradisi untuk mengolok-olok. BEM itu bukan tempat berdoa atau tempat berkhotbah. BEM adalah tempat memproduksi, kita sebut saja, kreativitas seni yang memungkinkan publik terpancing, apalagi kekuasaan terpancing. Memang itu maksudnya tuh. Jadi buat apa melarang sesuatu yang betul-betul origins dari kampus, origins dari anak-anak ini, anak-anak muda, mahasiswa yang melihat keadaan dan memparodikan itu. Ya terlalu kasar, terlalu mengolok-olok. Iya memang itu intinya tuh. Kan semua hal yang dipanggil untuk diucapkan memang harus dibuat hitam putih tuh. Mesti diajukan dalam kondisi kontroversial. Jadi kelihatannya rektor-rektor ini mulai nggak mengerti bahwa tabiat BEM itu memang memberi kritik. Tabiat BEM itu adalah mencari sensasi. Tabiat BEM itu adalah membuat kemungkinan supaya perhatian datang pada mereka. Nah sekarang terjadi itu. Ya bagi BEM Unair ya bagus juga, udah viral akhirnya kan. Dan orang akan cari tahu apa sih barang yang diviralkan itu. No viral, istilahnya kan begitu tuh. Sebelum diviralkan tidak mungkin ada perhatian. Jadi berhasil sebetulnya seni instalasi yang dibuat oleh BEM, bahwa mereka kemudian akan dipecat mungkin, atau saya kira nggak ada hak rektor untuk pecat atau BEM-nya dihentikan, ya dia akan konsolidasi lagi dengan cara yang lain. Kan nanti hasil konsolidasinya juga bocor ke sosial media. Jadi buat apa membubarkan atau membekukan BEM itu? Artinya itu sama seperti berupaya untuk mengendalikan pikiran, padahal mahasiswa memang diarahkan untuk berpikir. Kalau bacaan Anda nih ya, Bung Rocky, karena Anda kan keliling bertemu dengan mahasiswa dari berbagai ratusan kampus lah, saya nggak berlebihan menyebutnya, itu bukan puluhan gitu. Langkah-langkah represif seperti yang dilakukan oleh Dekanat Visip Unair ini bukannya malah bikin kontraproduktif itu, Bung Rocky, kalau tujuannya adalah sebagai pengendalian? Saya bisa bayangkan di pojok-pojok kafe atau kantin Unair itu, atau di kantor BEM itu, mulai terjadi keributan yang juga kelucuan, karena mereka pasti ya antara merasa kesel karena dibubarin atau dibukukan BEM-nya, tapi juga senang karena akhirnya berita muncul lagi dari Unair bahwa kritisisme masih ada pada masuk Unair, lalu dia akan tertular pada BEM yang lain kan pemerintah atau rektorat ini nggak ngerti bahwa BEM ini adalah jaringan bawah tanah sebetulnya yang terkoneksi secara samizdat. Samizdat itu istilah yang dipakai dulu oleh Václav Havel waktu memulai semacam kampanye anti otoritarisme Ceko itu, melalui satire, puisi, atau bahkan analisis-analisis yang diedarkan dari bawah tanah. Nah sekarang, atau maksudnya diedarkan diam-diam itu. Nah sekarang nggak mungkin diam-diam lagi, banyak ada sosial media, dan sekali diucapkan di sebuah potongan TikTok atau Instagram itu langsung seluruh dunia tahu. Jadi bayangkan misalnya perilaku yang ditunjukkan oleh Dekan Unair itu akan dicatat sebagai kedunguan, sebagai ya sebut kedunguan karena dianggap itu bisa menghentikan. Nggak mungkin dihentikan, justru jadi viral, maka berbondong-bondong orang untuk membuli dekannya atau membuli rektornya, kan itu yang terjadi itu. Jadi poin-poin yang harus kita pahami bahwa manufacturing consent itu, memanufaktur pendapat itu sebetulnya upaya sia-sia itu, kan dia akan ditembuskan melalui jaringan sosial media. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa memang kita ada dalam kondisi transisi,
dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, tetapi ikutan dari transisi itu adalah juga kritisisme. Kan yang ditransisikan juga adalah kritik terhadap dinasti Pak Jokowi yang sekarang bermukim di dalam kabinet Pak Prabowo. Jadi masuk akal kalau BEM itu tetap memelihara akal sehat untuk mengintai, memantau, dan bahkan dalam tanda petik mengolok-olok, karena masih ada beban bagi BEM ini, bagi anak-anak mahasiswa, bahwa Gibran itu memang tidak pantas. Kan itu sudah jadi keputusan politik pemerintah, oke. Tapi bagi BEM itu problem yang masih menggantung. Jadi kita balik pada akal sehat bangsa ini akan diinvestasikan melalui cara berpikir kritis dari BEM di Indonesia, khususnya hari ini Unair. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.